Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadihin niyah wa qul niyatin salihah al sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Syaulillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah hadrati min jamil anbiya'i wal mursalin alaihi wassalatu wassalam. Bismillah hadrati min jamil awliya'i ta'ala min masyariqil ardi ila maghribiha barliha wa bahriha wa sallallahu Abdul Qadir Jalani qaddasallahu sirrahum wa ila hadrati jamil masyaykhina zamil muallibin zamil mustahidin jamil ulama al-hikmah wa sana'al kubur min jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'min semuanya ahli kubur jamaah al-hadim nabi hadal magan khususan ahli kubur maka disebut ahli kubur almarhumah kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi akhraja nataizal fikri li arbabil hijaz. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola Al-Ikhlas, juga para jemaah, bapak-bapak yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati dan yang Allah muliakan. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka thalabul ilmi, menggugurkan kewajiban-kewajiban kita selaku umat muslim setelah bulan Ramadan. Kita bisa berkumpul lagi, bisa kita melanjutkan kajian-kajian kita rutin setiap malam Senin. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam melaksanakan segala aktivitas kita, yakni thalabul ilmi, dan langkah-langkah bapak-bapak semua dari rumah kita masing-masing, dari tempat kita masing-masing, mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala suatu amal kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin, dan menjadi penghapus atas dosa-dosa kita. Gitu. Karena tidak ada langkah yang akan menghapus dosa selain daripada melangkahkan kaki kita untuk berthalabul ilmi. Pada kesempatan ini kita akan membahas mulai kitab Bajuri atau syarah takrib gitu. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokah untuk nambah-nambah pengetahuan kita, kitab fikih ya, untuk karena kalau ilmu fikih itu mengatur segala amaliyah ibadah kita. Itu hukum-hukum syara, ada ubudiyah tentang ibadah, ada maliyah tentang perusahaan, gitu. Ada hukum munakahah, hukum pernikahan.
Nah itu semua diatur dalam ilmu fikih. Sah dan tidak sahnya ibadah seseorang itu tergantung ilmu fikih. Nah, makanya kita belajar ilmu fikih itu berharap kita kepada Allah agar ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang diatur oleh ilmu fikih, bisa sholat kita, puasa kita, itu. Kalau ilmu tauhid mengatur hati kita, mengatur hati kita. Ilmu tauhid. Ada tingkatan lagi ilmu tasawuf. Nah, kita mau fikih beda gitu. Bagaimana sangkan puasa kita sah, bagaimana sholat kita itu jadi gitu. Bukan hanya sekadar kita menggugurkan kewajiban, tapi kita berharap minta kepada Allah agar sholat kita itu, ibadah kita itu diterima sesuai dengan rukunnya, sesuai dengan syaratnya, dan ada juga pembatalan sholat, termasuk di bawahnya sunnahnya, sunnah sebelum sholat itu, sunnah yang mau dipakai ketika sholat itu diatur semua dalam ilmu fikih. Kitabut Thaharati. Kitab ini akan menerangkan bab toharo, artinya suci dulu. Bapak ketika mau kita sholat, sebelum sholat kita apa dulu? Wudhu dulu. Itu. Maka dalam wudhu itu pasti memerlukan apa? Memerlukan air. Kalau nggak bisa wudhu pakai air, diganti dengan apa? Tayamum. Kita lagi sakit, orang sakit wajib nggak sholat? Itu wajib, karena selama akal masih dikandung badan, selama akal masih normal, sholat mah tetap wajib. Karena udur sholat cuma dua, satu kelupaan, dua ketiduran gitu. Itu udur sholat cuma dua, satu kelupaan, lupa sama sekali, gitu. Dua ketiduran, kita tidur malam itu jam 2 malam, pas kita bangun itu udah jam 7, udah jam 9 pagi. Nah otomatis kita nggak sholat apa? Nggak sholat subuh. Nah itu uzur. Itu pun juga kita wajib qadha. Jadi ketika kita sholat lupa, ketika kita ketiduran, maka kewajiban tersebut harus ditambah dengan qadha. Itu jadi ada ininya gitu. Kita bisa gugur kewajiban tersebut karena diganti dengan qadha. Seperti Bapak Ramadan kemarin kita berpuasa, ada halangan, kita karena sakit apa udur safar misalnya. Nah otomatis kita sekarang itu wajib kodok gitu. Nggak mungkin Bapak menahan gitu. Bapak kenapa nggak puasa kemarin 2 hari? Itu head, nggak mungkin kan? Gitu. Kita mutahharoh, kita suci. Jadi pertama sebelum kita melaksanakan ibadah sholat, maka dianjurkan kita untuk bersuci. Apa yang disebut dengan suci menurut lugah? An-nadhafatu, yaitu membersihkan, kadar-kadar membersihkan diri kita. Adapun menurut syarak yang disebut dengan bersuci itu fi'lu ma tustahabu bihi as-shalat, mengerjakan suatu perkara yang bisa mengesahkan sholatnya seseorang, yaitu wudhu, tayamum, menghilangkan najis, gitu. Amma toharatu,
Adapun yang disebut dengan bersuci itu maka nalma'u alatun litoharo, maka ketika kita ingin membersihkan daripada najis, daripada kotoran, maka menggunakan air. Ada berapakah air yang boleh dipakai bersuci, terutama wudhu ya. Gitu. Kalau untuk sekedar mandi bebas, tapi air yang harus yang bisa dipakai berwudhu itu ada syaratnya. Gitu. Al-miyahu allati yajuju at-tathiru biha sab'u miyahin. Adapun air yang boleh, yang sah dipakai bersuci terutama wudhu sab'u miyahin, yaitu ada 7. Jadi air yang boleh dipakai wudhu itu ada 7 macam. Mana? Ma'ul bahri, yang pertama air laut. Misalkan Bapak ketika di pantai, kita tengok udah datang waktu sholat, tentu air tawar nggak ada, maka boleh wudhu menggunakan air laut, kan asin gitu tanya. Ya boleh, walaupun asin juga alami. Kalau misalkan sekarang kita lagi di ini, saya mau coba wudhu pakai air asin dan air tawar gitu, kita kucurin tuh itu garam, nggak boleh kalau itu. Ya kalau di laut itu kan asinnya juga udah alami gitu. Jadi ma'ul bahri, yaitu air laut, itu boleh dipakai bersuci, boleh dipakai wudhu. Wa ma'us sama, yang kedua air hujan. Itu Bapak misalkan wudhu, begitu hujan turun, kita wudhu langsung dari air hujan, sah itu. Bahkan dalam salah satu keterangan karangan kitab ulama, air hujan yang akan menjadikan obat itu ketika setelah kemarau panjang. Diterangkan di sini, ketika setelah kemarau panjang ada hujan pertama, misalkan udah kemarau lebih panjang, udah lama nggak hujan, lalu turun hujan yang pertama, itu daun min kulli da'in, maka air hujan tersebut akan menjadikan obat dari segala penyakit. Daun min kulli da'in, maka air hujan tersebut akan menjadikan obat dari segala penyakit. Itu karangan daripada salah satu ulama mukasyafah, yaitu Al-Imamul Ghazali. Ini kata Imam Ghazali, yaitu hujan yang pertama setelah terjadi kemarau panjang, hujan itu misalkan. Tapi jangan istilahnya yang turun dari atap, harus langsung itu dari langit langsung kita pakai ember atau pakai ini gitu. Baik dipakai mandi atau pakai minum sedikit, itu akan menjadikan obat dari segala penyakit. Itu sudah jadi dilakukan karena Imam Al-Ghazali, salah satu ulama mukasyafah, ulama mustahil. Wa ma'un nahri, yang ketiga air yang boleh dipakai bersuci itu air solokan, Kali Malang, Kali Cibeet, mana di Citarum, itu yang boleh dipakai bersuci. Bahkan saya pernah ke daerah Jonggol, kan solokan banyak ya, ke daerah Jonggol yang ke Gunung Batu. Kita wudhu di depan nih,
kita lagi wudhu nih di sini. Begitu tengah-tengah wudhu, ada orang buang hajat di depan kita. Kita lagi wudhu pas kita cengat, gitu. Itu bagaimana, suci gak? Suci, karena airnya besar gitu. Lihat tadi pas misalnya kita, mungkin orang juga nggak lihat kita ya, gitu. Nggak lihat kita gitu. Kita sendiri, mereka ada bertiga gitu, buang air besar depan kita misalnya. Itu misalkan air tersebut kita wudhu, sah nggak? Suci nggak? Suci. Karena apa? Karena airnya besar gitu. Ya kalau kelihatan mah itunya yang kuningnya lewat ya kita singkirin dulu itu mah. Itu sah gitu. Kita kan sudah air Kalimalang, air Cibeet, air Citarum. Bagaimana kalau udah ada limpahan, ya kalau udah limpahan ya penyakitan ya teman tuh. Gitu. Seperti air Cibeet kan sekarang udah agak ada limpahan sekarang. Ini saya udah rasakan Pak. 5 bulan ke belakang kita cek, kan kita di pesantren itu punya penampungan besar. Itu masuk air kalau tangki yang 8.000 liter itu masuk 8.000 liter, 3 tangki sekarang itu sudah masuk. Tapi kita tahu air Cibeet yang dari PAM kita masukin tampung di sana. Nah, begitu udah 3 bulan, ada kan kalau lagi saat ada keraknya kan, itu kuningnya apa kelihatan limbahnya air itu sampai gatal gitu. Sampai banyak yang gatal-gatal gitu. Maka kan 3 bulan kebelakangan sedikit demo ya itu karena air yang Cibeet itu ya limbahnya udah nyemak gitu, udah kerasa gatalnya. Terus istilahnya nggak berani masak pakai air tersebut, pakai galon aja gitu. Bahkan mandi juga kita udah kerasa gatal. Sampai kita tutup, misalnya satu minggu kita tutup, nggak kita kocorin. Gitu. Jadi kalau air Kalimalang, air Cibeet, air yang Citarum itu sah, boleh dipakai wudhu, suci dan mensucikan. Wa ma'ul bi'ri, yang keempat, air yang boleh dipakai berwudhu itu air sumur. Bapak menggali kalau di kampungan gitu ya, sumur, baik sumur gali atau sekarang sumur apa? Sumur bor. Nah, itu udah jelas ininya. Bahkan aqua juga kan sama gitu. Aqua juga sama gitu, karena air galian itu. Karena yang di aqua yang di sana, yang di Cucurung itu dekat kita itu. Saya punya lahan di daerah sana. Ketika saya bikin sumur itu bagus gitu. Ini. Wa ma'ul aini, yang kelima, air sumberan. Misalkan kita kan kalau di tempat-tempat yang airnya subur, misalkan kita gali aja dikit, tanah sedikit, kan itu udah apa? Udah subur airnya, udah keluar. Gitu. Kalau daerah sini mah enggak. Daerah Delta Mas, dari Pemda ke sana ke Pasir Haji gak ada air Pak di bawah itu. Saya gali tahun 2011 di pesantren di 3 titik, di pesantren di desa Pasir Haji, terus di SMK ya, SMK 1, di SMK itu sampai 120 meter itu enggak keluar air, enggak ada. Itu sampai Bojong Mangu ke sana tuh. Kalau bikin sumur itu susah, enggak ada airnya. Gitu. Kalau musim hujan baru tuh. Misalnya kita gali sumur itu ada. Gitu. Kalau di musim kemarau sampai 120 meter juga kita nggak berhasil. Itu dari Pemda tuh.
Dari Pemda aja, Pemda, terus yang ke Pasir Bojongmangu, gitu. Itu susah, gitu. Susah air. Gitu. Kalau di sini kan ada bagusannya, daerah sini agak mendingan, istilah daerah sini. Tapi kalau ke daerah sana, gitu. Kita udah beberapa kali coba tahun 2011, terus setelah misalnya ada pembangunan PT tahun 2000 kita coba lagi, gali lagi, nggak ada ya. Sekarang udah nggak ada air, sekarang mah ambil pakai tangki gitu. Gitu. Karena kita beberapa kali coba kita ke bawah udah nggak ada gitu. Wa ma'ul aini, itu air tersebut suci dan mensucikan, boleh dipakai wudhu. Wa ma'us salji, air salju, gitu. Air salju kalau di Turki di musim ini, di bulan Desember, bulan ini kita lagi ke Turki kan musim salju. Saya nyoba sholat di atas salju gitu. Pengen nyoba saya itu, karena ke masjid itu posisi waktu jauh ya, ternyata ketika kita ambil isi salju tersebut gitu, kita pakai ini ya ada airnya gitu. Maka ulama memperbolehkan wudhu pakai air salju gitu. Gitu. Ya, iya. Cuma dingin doang. Itu dikit aja yang tangan udah diginiin, wah udah ini gitu. Itu. Saya posisi pada waktu itu masuk ke yang suka gitu, nyobaan lah gitu. Gitu. Ulah pas batu teuing gitu. Upar teuing, batu main salju, hayu main salju. Ya ternyata buka dikit juga udah beku. Jadi ya ternyata pengen nyoba itu. Ini kenapa ulama memperbolehkan wudhu pakai air salju. Ternyata ketika kita misalkan si salju tersebut misalnya dianterin ke muka kita, itu airnya timbul gitu keluar. Jadi wama isalju, wamaul barodi. Yang ketujuh, air yang boleh dipakai wudhu itu air buah. Apa yang disebut dengan air buah? Itu air yang ngendap di dedaunan. Itu kalau misalkan Bapak ke gunung tuh, ke hutan, kan banyak pohon-pohon yang ketika apalagi pagi-pagi ketebak sedikit kan airnya itu. Nah itu air tersebut boleh dipakai wudhu. Jadi air yang boleh dipakai wudhu itu satu air laut, dua air hujan, tiga air wahangan, air solokan, empat air sumur, lima air sumberan, enam air salju, tujuh air buah gitu. Nah air tersebut itu sah, boleh dipakai wudhu. Kata ulama, air apa di antara air yang paling mulia, air yang paling agung? Wa afdalul miyah ma'un qad nubi'a min baini asabi'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, kata al-Imam Taji Subki, Imam Taji Subki mengatakan, wa afdalul miyah, air yang paling utama di antara air-air yang lain, yaitu ma'un qad nubi'a min baini asabi'in nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu air yang keluar dari sela-sela jarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi pada waktu perang Badar. Itu air yang keluar dari sumberan dari jari-jarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Badar, para sahabat itu, para pasukan kaum muslimin sudah tidak kebagian sumber-sumber mata air yang ada di sekitaran daerah Badar.
karena Badar itu kan suatu pegunungan yang jauh dari eh, perkampungan. Itu Badar itu jauh kan dari Madinah itu kalau ke Badar itu. Kita kalau ke Badar itu dari kota Madinah ke Badar itu makan waktu 2 jam atau 3 jam kalau pakai bis ke, ke Suhada Badar itu kalau jarak itu. Nah, begitu terjadi perang Badar, itu pasukan kaum muslimin sudah tidak bisa menguasai. Karena kan strategi perang itu ketika zaman Rasulullah kita pertama kuasai dulu ini air, sumber air, ini tempat yang strategi, ini tempat-tempat yang strategi. Pada waktu mau perang Badar itu tempat-tempat yang strategi itu sudah dikuasai sama orang-orang kafir. Akhirnya para sahabat pada kehausan, cari air kemana-mana tidak ada. Akhirnya Rasulullah melihat misalnya kepedihan para sahabat Badar itu, maka Rasulullah berdoa terhadap Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan air. Minta kepada Allah supaya mendapatkan air. Rasulullah berdoa. Begitu habis berdoa, Rasulullah keluarlah dari tangan-tangan yang mulia itu supaya air, sehingga para sahabat ahli Badar semua merasakan semua pada minum dari air yang keluar dari sela-sela jarinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu air yang sudah tidak ada lagi. Makanya air yang paling utama itu yaitu air yang keluar daripada jari-jari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wa ma'ul jam-jam, yaitu air zam-zam. Yang ketiga, fal ma'ul kausar, air telaga kausar. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah masuk surga, insya Allah itu kita minum dari telaga air kausar. Kepengen enggak? Kabita itu tah, kabita tuh aja. Terus panailun, maka air bengawan Nail, itu air bengawan Nail itu. Setelah air bengawan Nail, maka ada yang disebut dengan air telaga Sayhun, air telaga Zaihun, air bengawan Dajlah, air bengawan Purot. Nah, itulah air-air yang paling utama gitu. Nah, kita mah udah ada air Kalimalang juga, udah alhamdulillah. Itu kalau Kalimalang saat Cibeet saat ya Kelapakan orang Bekasi sumbernya dari sana gitu. Coba kalau Kalimalang ditutup dari Jatiluhur, udah kelaparan orang Bekasi, orang Jakarta. Sumbernya dari sana gitu. Walaupun kita sekarang mengkonsumsi air Kalimalang, air Cibeet, mudah-mudahan kita berharap nanti mah kita minum air telaga Kausar, air jam-jam ya, kalau ke Mekah gitu, insya Allah. Bahkan saya ke Mesir ya, itu saya ke Mesir, itu sengaja kita ke Bengawan Nail ya, sejak kita ke Bengawan Nail kita bisa ngambil kan langsung. Kalau di Bengawan itu bisa, kata gampang kita gitu. Udah kita bawa aqua 10 aqua yang seleteran 10 bawa gitu. Kita umroh, habis umroh kita ke Mesir gitu, ambil air yang dari Bengawan yang minum, terus udah kita nyoba lah gitu. Bukan pantas kata ulama, ketika suatu kampung, negara, suatu daerah yang melintasi Bengawan, maka akan subur gitu, silahan tersebut. Kita naik bis ya, keliling 3 jam keliling Sungai Nil itu. Di kiri kanan itu kan banyak sayur mayur yang sangat hebat, lebih daripada ke puncak Pak gitu. Lebih daripada ke puncak,
suburnya itu istilahnya, bagusnya, terus sayur mayur istilahnya, terus buah-buahan yang ada di bantaran dekat yang pinggiran Bengawannya. Karena apa? Itu sangat subur tempat. Itu. Karena apa? Karena sumbernya air tersebut otomatis semua dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita pikirin, kalau menurut logika kita, air jam-jam cuman sumur. Kalau dulu mah ketika kita umroh ataupun haji di tahun sebelum tahun 2000 ya, itu sebelum 2006, saya pertama 2006 2006 2007 2008 itu masih bisa Bang kita masuk ke sumur jam-jamnya gitu. Tapi kalau ngambil seperti ini mah nggak bisa. Tapi kita bisa masuk tuh, kita bisa masuk, bisa lihat kita sumur jam-jam tersebut. Nah kalau sekarang kan nggak boleh sekarang, ditutup sekarang, ditutup. Jadi, nah kalau menurut logika manusia itu sumurnya kan kecil, tapi seluruh jemaah berapa ribu liter yang dikonsumsi oleh jemaah yang ada di Masjidil Haram, diminum, habis diminum dibawa ke hotel, dibawa ke Indonesia, orang Turki dibawa ke Turki, orang istilahnya Timur Tengah dibawa ke Timur Tengah, gitu. Itu air nggak ada habis-habisnya, gitu. Maka janji Allah Subhanahu wa taala gitu, ketika bahkan kata Rasulullah, ketika air jam-jam sering banyak dikonsumsi, maka air jam-jam tersebut sampai yaumil kiamah tidak akan berhenti mengeluarkan air tersebut. Itu maka jam-jam apa artinya? Barokah. Barokah itu bahasa jam-jam itu barokah. Nah, air tersebut itu semua boleh dipakai air, tapi kalau jam-jam itu ada larangannya. Kalau air jam-jam itu tidak boleh dipanasin, digodok lah, tidak boleh itu, tidak boleh air jam-jam. Karena saya pengen mencoba ngopi pakai air jam-jam, nggak boleh, itu nggak boleh itu. Bahkan cara minumnya juga kan sunat sambil berdiri. Kalau kita kan minum air biasa, kita sunat sambil duduk. Tapi ketika kita minum air jam-jam kan ya duduk sambil berdiri, gitu. Itu kan bedanya. Sumal miyahu tadi air yang boleh dipakai suci itu ada 7. Dari air 7 tersebut, 7 macam tersebut, al miyahu tanqasimu ala arba'ati aksamin. Air yang 4 tersebut, yang 7 tersebut terbagi 4 golongan. Mana? Tahirun mutahirun. 1 air suci dan mensucikan. Nah, air yang bisa kita pakai wudhu itu harus suci dan mensucikan. Seperti mana? Air hujan tadi kan suci mensucikan. Misalkan Bapak wudhu pakai ember, air yang di ember disiup pakai gayung. Nah, air tersebut suci nih. Misalkan ketika kita wudhu, terus ada kecretan dari air tersebut, misalkan ngecret lagi ke air yang ada di ember, maka itu wudhu kita jangan dilanjuti. Karena apa? Suci air tersebut, tapi sudah tidak mensucikan. Gitu. Makanya hati-hati kalau kita wudhu, airnya di ember, kita siup, segayung, hati-hati gitu. Ya kalau di keran mah istilahnya kan udah aman gitu. Cuman harus tahu waktu wudhu pakai air keran, dipulin wudhunya, istilahnya harus tahu menghemat atau apalagi kalau kita mau di Mekah ya,
harus tahu diri, jangan disamakan dulu sama di Indonesia di musola kita. Kita ini air harus menghemat karena kan kalau di Mekah lebih mahal. Itu kan lebih mahal. Jadi kita kalau keran juga harus tahu, kita di masjid di musola kita juga ini kalau kita wudhu gitu airnya udah aja jangan dipurin kerannya gitu saja menghemat itu. Tapi ya bapak-bapak bisa gitu kalau santri mah enggak mah wudhu gitu kalau saya gitu. Ya, kalau ngurus santri mah serba bingung kalau ngurus masalah air kerannya dikecilin katanya di, di ini pakai apa namanya pakai gayung diga, bikin lagi kita semacam kobak supaya disiup ya air yang supaya bisa di ini itu gitu di, dijeburin mandi ke sana gitu. Gitu. Macam-macam Pak kalau urusan lima gitu tanya gitu ini sempat dicoba wah ini mah tempat duduknya digini gini gitu tanya udah kita coba gitu tanya ternyata olok tetap gitu air rumah gitu. Ya kalau kita nih orang tua ini air agak susah menghemat air kita wudhunya gitu. Coba misalkan kita coba wudhu pakai air segini kita harus bisa ini pasti bapak kalau lagi musim haji kalau bapak lagi ada di Mina pasti bapak ngalamin wudhu pakai air segini Pak. Ini harus cukup atau sekarang mah Kementerian Agama Kementerian Haji Arab Saudi fatwa ulama Saudi istilahnya wudhu sekarang pakai kanebo Pak. Itu posisi lagi di Mina pakai kanebo gitu atau pakai air segini kita ngalamin haji tahun kemarin gitu karena orang lagi di Mina itu sangat kredit untuk air pasti ini harus bisa kita wudhu pakai air segini gitu pasti ngalamin ketika bapak berhaji nanti posisi di Mina Pak Ustaz gitu karena apa kredit masalah air misalkan karena jemaah tiga maktab tiga maktab tiga maktab itu tiga kloter lah posisi tahun kemarin kita petugas haji oh, ini tiga kloter berarti satu kloter itu 450 tiga kloter berapa itu 1000 lebih kan toilet cuma 6 kamar 6 buat laki-laki 6 buat perempuan gitu wudhu nih kalau di Mina itu di Westafel wudhu itu maka istilah jangankan mikirin mandi nih kalau jemaah haji lagi di Mina mikirin istilahnya kencing aja gitu udah bingung kalau bagi laki-laki gampang Pak bahkan saya kemarin ngajurin sama bapak-bapak sama jemaah yang laki-laki gitu kalau buat kita mah Pak jangan bingung-bingung kata saya apa nanti kalau ini habis jangan dibuang kitanya udah aja kencing pakai ini diwadahin pakai sini bukannya di belakang tenda itu buahnya ribuan yang gini kenapa kalau untuk nunggu kita wudhu di toilet kencing di toilet gitu keburu kagak bisa ketahan Pak antrinya panjang mau kita coba jam berapa wah sama mau jam 1 malam ternyata antri orang juga sama mikirnya gitu apalagi siang yang paling kasihan ibu-ibu makanya kita wudhu itu misalnya harus bisa kita wudhu dengan satu yang 30 ini kan yang ukuran 30 ya 300 yang 300 mili ini rata-rata kan aku segini gitu itu kita harus bisa ini bahkan itu selain daripada itu kita menganjurkan untuk tayamum gitu ini terjadi Pak di waktu kemarin tahun kemarin itu sangat-sangat kredit masalah air ada aqua kalau kita pakai wudhunya pakai air aqua ini nggak ada buat minum itu dipakai minum nggak ada buat wudhu saya menganjurkan para petugas Indonesia menganjurkan untuk para jemaah untuk bertayamum itu ya
itu alternatif itu alternatif. Maka istilahnya jangan mentang kita di sini di Indonesia enak wudhu fasilitas airnya apa mencukupi termasuk 3 kali di sana apa kalau kita di apalagi di Eropa kita lihat orang kita wudhu atau wudhu 3 kali di belakang udah antri ya kita harus tahu sikon udah yang wajibnya aja 1 kali apalagi di Mina gitu karena kalau melempar jumroh berangkat kita tengah malam pasti istilahnya kita subuh itu eh, pasti kita di jalan di Jamarot kan tempat wudhu nggak ada toilet itu maka istilahnya itu wudhu kita eh, kalau sekarang kan dari mulai asrama haji juga udah dikasih kanebo ya yang buat cuci mobil gitu kayak kanebo buat apa pertama kalau panas itu supaya ditaruh di muka gitu terus istilahnya itu kalau nanti buat wudhu nah kalau kita daripada pakai kanebo saya mau nganjurkan lebih baik tayamum gitu. Walaupun kalau yang lain kan udah di lapang kanebo ada yang gitu. Karena barangkali ya makanya lebih baik daripada pakai kanebo lebih baik tayamum itu. Pasti kalau Bapak lagi berhaji pasti akan mengalami gitu kesulitan air. Jadi harus tahu sikon. Ada suci mensucikan. Yang disebut dengan cair mutlak. Air mutlak itu air yang suci dan mensucikan. Yang kedua, suci mensucikan tapi dibarengi dengan makruh. Mana suci air suci dan mensucikan tapi dibarengi dengan makruh? Air yang kepanasan matahari. Misalkan tabung, kita punya penampungan air, tapi keserap matahari. Pas kita mau pakai wudhu itu panas. Nah, itu suci mensucikan, cuman dibarengi dengan makruh gitu. Mudah-mudahan udah cukup ya. Kita masuk waktu Isya. Allah menerima segala amal ibadah kita dan mudah-mudahan jadi ilmu, jadi bekal untuk kehidupan kita, untuk diterimanya ibadah-ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita jadikan hamba-hamba yang selalu istiqomah dalam menjalankan segala kewajiban Allah Subhanahu wa taala baik wajib maupun sunnahnya dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita umur yang panjang, sehat walafiat, berkah milik kita, berkah rezeki kita, berkah kehidupan kita, dan segala apa yang dihajatkan oleh kita semua selalu mendapatkan kabul dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah ya muyassirul asir. Yasir umurana umur dini wa dunya wal akhirah wa maslahatan wa manfaatan fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah ya muyassirul asir. Yasir umurana umur dini wa dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum biya subhanaka bihas salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi